Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Mulia, NIM 18045126. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya pada mata kuliah, seminar, dan penulisan karya tulis ilmiah. Proposal saya yang berjudul Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Pabrik Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Latar belakang pembuatan proposal ini yaitu dalam kehidupan terdapat suatu unsur yang saling menguntungkan satu dengan elemen lainnya. Salah satu sektor yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah sektor industri. Pembangunan industri mempunyai dampak positif terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan industri ini dapat memberikan manfaat trickle-down effect sehingga dapat memperluas daya penyebaran power of dispersion pada masyarakat sekitar. Industri termasuk agroindustri merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi wilayah antara lain melalui industri di suatu negara dalam periode jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut maupun masyarakatnya, yaitu perubahan dari ekonomi tradisional dan yang dititik beratkan pada sektor pertanian ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri. Keberadaan industri di suatu daerah dalam skala industri besar maupun skala industri kecil akan memberi pengaruh dan membawa perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Dengan dibukanya lapangan pekerjaan pada suatu industri yang besar sifatnya mengakibatkan terbentuknya kesempatan baru bagi masyarakat sekitarnya yang akan diperkerjakan sebagai karyawan di unit usaha tersebut. Identifikasi masalah pada proposal ini, yang pertama, tingkat pendapatan pekerja pada pabrik PT Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kemudian, tingkat pendidikan pekerja pada pabrik PT Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Yang ketiga, kondisi tempat tinggal pekerja pada pabrik PT Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Yang keempat, kondisi kesehatan pekerja pada pabrik PT Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pembatasan masalah pada proposal ini untuk lebih fokus dan terarah penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada pertama, tingkat pendapatan pekerja pada pabrik PT Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kedua, tingkat pendidikan pekerja dan pada pabrik PT Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Yang ketiga, kondisi tempat tinggal pekerja pada pabrik PT Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Yang keempat, kondisi kesehatan pekerja pada pabrik PT Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat pendapatan pekerja di PT Pabrik Semen Padang, bagaimana tingkat pendidikan pekerja, bagaimana kondisi tempat tinggal pekerja, dan bagaimana kondisi kesehatan pekerja pada pabrik PT Semen Padang. Tujuan dari proposal ini yaitu mengetahui tingkat pendapatan, mengetahui pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kondisi kesehatan pekerja pabrik PT Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Manfaat dari proposal ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan strata 1 pada jurusan pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Yang kedua, sebagai informasi kepada kita semua mengenai kondisi sosial ekonomi pekerja pada PT Pabrik Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dan yang ketiga, untuk menambah pengetahuan peneliti sendiri dan untuk memasukkan bagi peneliti yang mungkin nantinya juga akan mengadakan penelitian bidang lainnya. Kerangka teoritis, yang pertama, sosial ekonomi. Makna sosial ekonomi di suatu masyarakat dapat diartikan secara terpisah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain di sekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.
Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu okios yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yaitu peraturan, atau hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan aturan rumah tangga yang manajemen rumah tangga. Selanjutnya, pendapatan menurut Kartikadi adalah penghasilan atau income. Adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan naiknya ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian, pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah salah satu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tempat tinggal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman. Perumahan diartikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lindungan, tempat tinggal, atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Kemudian, kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan penelitian yang relevan. Pertama, nama peneliti Melita Ramadhani tahun 2018, judul Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat atas keberadaan PT Indocom Samudra Persada di Dusun Kemang, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Tempat penelitian ini di Dusun Kemang, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan dan analisisnya, itu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat baik. Kerangka berpikir, pertama masyarakat tradisional, kemudian industrialisasi, dampak positif, dampak negatif. Dampak positif dan negatifnya yaitu kondisi sosial ekonomi, interaksi sosial, pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, pendapatan, kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan masyarakat modern. Hipotesis peneliti yaitu adanya pabrik atau industri wilayah tersebut berdampak positif bagi perekonomian dan sosial masyarakat di sekitar. Adanya pabrik malah akan berdampak negatif, dan adanya pabrik malah berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat di sekitar. Jenis dan pendekatan penelitian. Pertama, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Setting penelitian ini dilakukan berbentuk penelitian studi kasus. Untuk itu peneliti mempersiapkan settingan penelitian berupa keterangan lokasi peneliti, waktu penelitian, sarana dan prasarana. Lokasi penelitian itu berada di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, sekitar kawasan pabrik PT Semen Padang. Waktu penelitian itu tanggal 17 Juni sampai dengan 17 Juli. Informan atau partisipan pada penelitian itu yaitu seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Indarung dengan range atau jangkauan sekitar 500 meter dari pabrik PT Semen Padang. Prosedur pengumpulan data yaitu berupa interview atau wawancara, dokumentasi, prosedur analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Strategi untuk memvalidasi temuan yaitu triangulation, yaitu teknik menggunakan multi investigasi, kemudian member check, yaitu mengecek data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data,
Long term observation yaitu melakukan perpanjangan pengamatan di mana peneliti berada di lapangan. Dalam kaitannya, peneliti menyimpulkan menggunakan teknik dan pengumpulan data untuk menjamin keabsahan data, yaitu dengan triangulasi teknik. Pemeriksaan keabsahan data dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai melalui membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah, orang tinggi, orang berada, dan orang pemerintah, dan membandingkan wawancara dengan isi satu dokumen yang berkaitan. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya sebagai pembicara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.